Tapi kemudian saya, kata almarhumah ibu saya, kau kan S1 Al-Azhar, S2 dari Maroko, cobalah kau dulu jadi dosen. Aku ingin kau jadi dosen, kata dia. Iyalah mak, kata saya. Ikut saya jadi dosen, lulus. Habis itu saya ceramah di masjid-masjid, direkam. Habis itu diusir-usir, viral. Nah, ini ceramah, tapi cita-cita saya tetap, sebelum saya mati saya ingin tetap jadi kiai di pondok pesantren. Dan alhamdulillah, belum saya jadi kiai, masjidnya udah jadi duluan. Masjid Al-Musola. Masya Allah. Terus terang, kalaulah tidak segan nangis di depan anak-anak, udah nangis saya. Tapi saya tahan, nanti saya nangis takutnya kata jamaah, alah paling nangis kena asap ikan bakar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Hanafi Usman MPD, pimpinan Rumah Tahfiz Quran Umar bin Khattab Bogor. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu donatur, wali santri, santriwan, santriwati, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pondok pesantren itu rukunnya ada 5. Rukun itu artinya tiang. Rukun Islam ada 5, berarti tiang Islam ada 5. Sehebat apapun dinding, sehebat apapun atap, kalau tiangnya lapuk, maka bangunan itu akan tumbang. Lalu kemudian rukun yang 5 itu rukun pesantren. Macam-macam sekarang istilah dipakai. Ada yang dipakai dengan pondok pesantren, ada Islamic boarding school, ada namanya rumah Quran. Tapi sesungguhnya substansinya adalah sama, bahwa di sana lembaga pendidikan Islam yang pelajar-pelajarnya itu mondok, tidak pulang ke rumah. Maka ada 5 rukunnya. Rukun yang pertama ada kiainya. Orang di Turki menyebutnya ustaz. Di Aceh disebut tengku. Di Pulau Sumatera, di Riau disebut tuan guru. Di Jawa benda-benda keramat yang dimuliakan, dihormati itu disebut dengan kiai. Maka dulu orang Jawa menyebut tombak, menyebut keris, itu kiai. Bahkan lembu sapi berwarna putih pun itu dipanggil kiai. Kerbau yang warnanya putih itu disebut Kiai Slamet namanya. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya Kiai Slamet. Tapi setelah Islam datang, penyebutan nama kiai itu beralih dari benda-benda keramat kepada orang-orang yang mulia. Kiai dimuliakan, dihormati. Lalu kemudian ada yang lebih tinggi daripada kiai, namanya sunan. Maka kita mengenang ada Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Sunan diambil dari kata susunan. Kalau ketemu dengan dia, tangan kita disusun, susunan. Zaman dulu yang tangan bersusun-susun itu kalau ketemu sunan. Sekarang ketemu siapapun tangan disusun, karena corona. Orang takut bersalaman. Nah, jadi yang pertama itu ada kiainya. Alhamdulillah kiai kita ada. Kiai Haji Hanafi Usman MPD. MPD itu Master Pendidikan. Masalah mendidik anak-anak yang tak pandai baca Quran sampai bisa ngapal Quran, itu ada di Rumah Tahfiz Quran Umar bin Khattab Bogor. Daftarkan anak Anda sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. 2 tahun yang lalu itu ada Pak Bupati hadir. Bupati mana tuh Ustaz? Aceh Tengah. Berarti Aceh Tengah. Anak yang paling cepat menghafal Quran waktu itu anak 6 bulan 15 hari hafal Quran. Itu luar biasa. Jadi kiai itu dulu pernah kami buat seminar internasional tentang pendidikan Islam di Indonesia di Maroko. Pesertanya waktu itu PPI, Persatuan Pelajar Indonesia dari seluruh dunia. Dari Prancis pun hadir. Waktu itu Macron belum jadi presiden lagi. Lalu kemudian ditanyalah kepada narasumber, Pak Kiai,
Apa beda kiai zaman dulu sama kiai zaman sekarang? Dijawablah sama Kiai Haji Mustafa Bisri. Kata beliau, kiai zaman dulu itu dia lebih dulu bangun daripada santrinya. Jadi kiai lebih dulu bangun, baru santrinya bangun. Dan santri lebih dulu tidur, baru kiainya. Dulu begitu. Kiai zaman sekarang, dia tidak pernah tahu karena rumah dia jauh dari pesantren. Tiba-tiba awal bulan dia datang, siapa yang belum bayar uang sekolah? Itu kata Kiai dulu, kata Kiai Haji Mustafa Bisri. Tapi itu tidak terjadi di rumah Quran Umar bin Khattab. Kenapa? Karena di sini orang tidak ditanya kapan bayar uang sekolah, karena sekolahnya gratis. Jadi yang masih ada kiai yang diceritakan seperti kiai zaman dulu itu adanya di rumah Quran Umar bin Khattab. Anda ingin melihat kiai yang zaman dulu, datanglah kemari. Casingnya seperti kiai zaman sekarang, tapi signalnya macam kiai zaman dulu. Kiai lebih dulu terbangun jaga. Jadi kalau santrinya bangun jam 3 untuk tahajud, kiainya bangun jam 2. Kalau santrinya tidur jam 10, maka kiainya tidur jam 12. Dia mengontrol kamar ke kamar, apakah santri. Beda sama guru di sekolah. Guru di sekolah hanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kiai, dari mulai bagaimana tempat tidurnya rapi, dari malam bagaimana melipat pakaian, diperiksa semua kuku santriwan santriwati. Dia tahu mana yang udah mandi, mana yang belum. Dia tahu mana kerahnya, ada kitab kuning apa tidak, Arab gundul. Dia tahu bau santri itu, tahu dia. Lain orang lain baunya. Dari mana Ustaz mengatakan bau manusia itu lain? Coba baca tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu sampai buta matanya, dipisahkan dari Nabi Yusuf. Tapi begitu dia mencium, inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Dicium oleh dia. Jadi jangan macam-macam kalian. Belum mulai buka mata, cium baunya. Nah, ini lain baunya. Bau ikan panggang. Jadi kiai ini luar biasa. Jadi Ustaz Somad dulu cita-citanya sebetulnya apa? Cita-cita saya dulu jadi kiai. Saya dulu maunya pulang dari Maroko, beli tanah, buat kolam ikan, tanam kangkung, tanam ubi, buka pesantren, ngajar, lalu kemudian malam ceramah di kampung, maunya gitu dulu. Tapi kemudian saya, kata almarhumah ibu saya, kau kan S1 Al-Azhar, S2 dari Maroko, cobalah kau dulu jadi dosen, aku ingin kau jadi dosen, kata dia. Iyalah mak, kata saya. Ikut saya jadi dosen, lulus. Habis itu saya ceramah di masjid-masjid, direkam. Habis itu diusir-usir, viral. Nah, ini ceramah, tapi cita-cita saya tetap, sebelum saya mati saya ingin tetap jadi kiai di pondok pesantren. Dan alhamdulillah, belum saya jadi kiai, masjidnya udah jadi duluan. Masjid Al-Musa. Masya Allah. Terus terang, kalaulah tidak segan nangis di depan anak-anak, udah nangis saya. Tapi saya tahan, nanti saya nangis takutnya kata jamaah, alah paling nangis kena asap ikan bakar. Jadi cita-cita saya, kalau detail rasanya udah panjang sekali. Sampai penuh itu tadi prasasti itu. Profesor, Doktor, Kiai Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD. Itu pun masih kurang lagi. Datuk Sri Ulama, Setia Negara, KI Jaga, Mangkudilaga. Tapi ada satu kerinduan. Rindu duduk bersama santriwan santriwati, rindu mengontrol mereka sholat berjamaah, rindu membimbing sholat tahajud malam. Tapi kalau saya tinggalkan tabligh akbar penyemangat umat keliling ini, saya dilema. Satu sisi saya dikatakan, Ustaz semangat terus keliling, bangkitkan semangat kami. Jadi saya keliling lagi. Sampai kapan ini Pak Ustaz? Ya, sampai orang capek mendengar atau saya capek ceramah. Tapi sebelum mati tetap ingin mengajar di pondok pesantren. Pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah para ustadz yang sudah ada di pesantren ini nikmat besar. Berapa banyak orang ingin jadi guru mengajar di pesantren, tak tercapai cita-citanya. Tak tercapai. Niatnya ada, santrinya nggak ada.
Niatnya ada, tanahnya tak ada. Ini lengkap semua. Masjid di atas air, inilah dia. Di Maroko ada masjid di atas air, laut Mediterania, didirikan oleh Raja Hasan II. Tertulis, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Singgasana di atas air. Di atas laut. Tapi ini lengkap di atas air, ada ikannya di bawah. Ikan mentah dan ikan matang. Ada semua. Cantik, indah. Dulu saya melepas ikan itu di sini 2 tahun yang lalu. Mungkin ikan-ikan yang saya lepas itu sudah punya cucu cicit. Cucu-cucunya itu yang sedang dibakar itu. Ini terus terang saya tak bisa lama tausiah ini karena hilang fokus saya menengok mereka. Tapi 5 rukun itu tak akan saya sampaikan. Guru santriwan yang disebut dengan kiai itu tidak bisa dibayar dengan uang. Apa sanggup kita membayar jerih payah tetes puluh keringat air mata mereka dari mulai bangun pagi sampai tidur malam? Tak bisa kita bayar. Maka ini ada seninya. Sesuatu kalau kita cintai, kita nikmati. Kalau mencintai santriwan santriwati, mengajar itu seni, senang kita, maka nikmat. Tapi kalau kita stres, tidak suka, depresi. Maka saya sampaikan kepada para ustadz, para kiai, kalau memang ini dinikmati, itu insya Allah panjang umur. Tapi kalau tidak, kita jadi stres, depresi, silap-silap bisa nyemplung ke kolam ini. Kenapa? Karena dia suntuk. Tapi saya yakin dan percaya, Al-Quran itu adalah obat. Karena Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu syifa, sebagai obat, penenang jiwa. Orang yang datang dari kota besar, hiruk pikuk, galau, datang kemari tenang pikirannya. Saya pun begitu masuk, datang kemari melangkah, suasananya, santri-santrinya tenang. Sempat agak suntuk tadi sejenak, membayangkan WC yang 6 tadi. Dalam hati saya, nanti saya akan, waktu tadi Ustadz Hanafi Usman mengatakan, kita kekurangan 6 WC. Dalam hati saya, nanti aku akan ngasih WC 1 dalam hati saya. Tapi tidak saya bilang dalam hati saya. Habis itu pas selesai, langsung Ustadz Hanafi bilang, Ustadz, Pak Riko menyanggupi 6 WC. Kata. Dalam hati saya, aku tadi udah sempat niat 1. Berarti nggak jadilah. Tetap saya kasih, tapi tidak untuk WC itu. Saya diduitkan aja nanti. Nanti saya titipkan ke Ustadz Hanafi. Itu saya cakapkan gini, takut saya setan kan, nggak usah jadi aja, nggak usah. Soalnya dia udah berapa kali bisik ini, katanya nggak usah, simpan aja, bawa pulang aja. Jadi saya lawan, setan, aku tetap ngasih. Kata setan, gagal deh. Itu tujuannya saya sebutkan ini. Jadi berbahagialah para ustadz, santriwan santriwati ini nanti akan menjadi gubernur, akan menjadi bupati, akan menjadi tentara, akan menjadi arsitek, akan menjadi pengacara. Tidak ada pun yang satu pun yang jadi ustadz. Karena mereka adalah bupati yang ustadz, pengacara yang ustadz, hakim yang ustadz, polisi yang ustadz, dan tentara yang ustadz. Itu bedanya. Di tempat lain dicetak menjadi ustadz, sini tidak. Dari mana Ustaz tahu? Mereka udah pakai dasi dari sekarang. Diplomat sudah siap ditempatkan di seluruh dunia. Ada yang di kutub utara. Balik jadi es batu. Tapi mereka luar biasa. Al-Quran di kepalanya. Begitu disuruh ceramah, arigato. Saya bahasa Jepangnya yang ingat saya cuman itu aja, arigato. Oh, ada satu lagi. Perempuan hamil mandi di tepi pantai. Kukira kura-kura. Itu jangan kalian ingat-ingat. Aduh, Masya Allah. Ketika mereka ini nanti menjadi orang-orang yang berhasil, dan kita menjalani usia tua mati, kita dimakan cacing tanah. Yang kaya-kaya hartanya tinggal, yang pejabat-pejabat jabatannya binasa. Tapi bapak, ibu, para ustadz, ustazah, para kiai, para guru, itu yang mengalir, yang menjamin mengalir itu Nabi Muhammad SAW.
Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus semuanya. Tapi ada yang tetap connect. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ragu sedikit pun para ustaz ustazah ini orang-orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan mungkin jadi 250 anak-anak yang luar biasa. Betul? Karena keikhlasan mereka lah kalian hafal Quran. Karena keikhlasan mereka. Tapi yang namanya hati itu kadang berbolak-balik. Karena berbolak-balik itulah dia namanya qalb. Qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu ya muqallibal qulub. Berbolak-balik dia. Pagi jadi ustaz, bisa sore jadi setengah ustaz, bisa. Tapi tidak di sini, di tempat-tempat lain. Pagi jadi ustaz ngajar nahu, sore bisa jadi ustaz ngajar pelet, bisa. Pelet ikan. Tapi kalau dia istiqomah, insya Allah, maka ini kuatkan. Kalau berharap kepada pemerintah, oh terlalu jauh. Guru fisika di PNS kan, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru nahu, guru tajwid, guru akidah akhlak. Padahal itulah yang menyelamatkan anak bangsa. Maka kita berharap, tapi mereka tidak berharap PNS. Malah yang udah PNS jadi keluar PNS. Ustaz Somad. Mereka hanya berharap pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang tetap mengalir. Ini rukun yang pertama, para ustadz, para kiai. Rukun yang kedua adalah santriwan, santriwati. Bahasa Arabnya talibun. Talibun diambil dari kata tolaba yatlubu. Apa makna tolaba yatlubu? Mencari. Dia selalu mencari. Utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dulu begitu bunyi hadisnya, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sekarang nggak perlu lagi ke Cina, karena Cina udah datang ke sini. Ilmu dagangnya, ilmu bisnisnya, ilmu interaksi sosialnya. Tapi ada yang menyebutkan mengapa disebut Cina, karena Cina negeri yang paling jauh dari kota Makkah waktu itu. Ada Romawi dekat, ada Persia dekat dari Makkah, tapi Cina jauh. Tapi ada juga yang menyebut karena memang di sana peradaban yang luar biasa. Tapi makna tolabat lubu adalah mencari. Mencari nahwu, mencari saraf, mencari mantik, mencari ma'ani, mencari balaghah. Tapi juga di samping itu dia mencari fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika. Bahkan di rumah Quran Umar bin Khattab tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Jepang. Jepang yang paling kejam, sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya Belanda 350 tahun, lebih kejam lagi Jepang. Saya benci betul dengan Jepang. Sampai saya injak dia. Itulah dia jadi sendal Jepang. Tiba-tiba bahasa Jepang dipelajari di rumah Quran ini. Kenapa dipelajari? Kita kalau benci sama orang, kita benci pada bahasanya. Rupanya santriwan-santriwati rumah Quran Umar bin Khattab, dia punya pandangan yang lain. Kalau benci dengan Jepang, dia mau buat Jepang itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang nanti muncul apa namanya? Yamaha Syariah, Honda Syariah, Mitsubishi Syariah. Disunatnya semua Yamaha, Mitsubishi, Toyota itu sunatnya semua. Jadi lain cara dia. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu negeri, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat negeri tersebut. Yahudi paling jahat, Yahudi paling luar biasa, membunuh nabi-nabi. Yuzab kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqun fakadzabtum wa fariqun taqtulun. Kalau kamu datang terhadap suatu negeri, lalu kemudian nabi-nabi datang kepada mereka tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sekelompok nabi-nabi itu mereka bunuh, sekelompoknya lagi mereka sakiti. Begitulah hebatnya Yahudi. Tapi Nabi menugaskan sahabat untuk belajar bahasa Yahudi. Nama sahabat itu Zaid bin Thabit. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Aku belajar bahasa Yahudi itu. Wa hadaqatuhu, dan aku faham sefaham-fahamnya. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Nisfa syahrin. Setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Begitu cerdasnya dia.
Ananda sekalian yang sudah belajar bahasa Inggris, tadi sudah saya dengar bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jepangnya mantap, bahasa Sundanya, apalagi kumaha atuh damang. Maka insya Allah ini menjadi alat berbahasa. Pakaiannya sudah bersih, pakai dasi, pakai sorban, pakai peci, penampilannya sudah, gizinya pula sehat, lengkap semuanya, makanannya lengkap, olahraga lengkap. Kita disuruh alimu auladakum as-sibahah war-rimayah, ajarkan anak-anak kamu berenang dan memanah. Memanah di sini bebas, semua bisa dipanah burung-burung. Berenang pun tinggal habis keluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berenang langsung bawah. Sehat-sehat fisiknya semua. Di luar sana anak-anak merokok, cabut dari sekolah merokok, pakai lem kambing. Yang level SD lem kambing, yang SMP ganja, yang SMA sabu-sabu, yang kuliah sakau, S2 mati. Tapi anak-anakku bersih, bersih dadanya, bersih imannya, bersih paru-parunya. Maka beruntunglah kalian menjadi santriwan, santriwati rumah Quran. Insya Allah semuanya menjadi penghafal Quran 30 juz. Amin. Apa ya jadi penghafal Quran? Paling-paling nanti jadi imam sholat tarawih. Ini pengetahuan yang tidak diupdate. Paling banyak dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Paling banyak dapat beasiswa Fakultas Kedokteran adalah penghafal Quran. Ustaz tahu dari mana? Baca korannya? Enggak, saya sampai ke sana, rektornya yang ngomong. Paling banyak di sini penghafal Quran dapat beasiswa. Yang mau jadi dokter, yang mau jadi dokter angkat tangan. Enggak ada. Mereka malu, mereka tawadu. Bagi mereka cukup dalam hati, guys. Masih viral tentara angkatan laut apa angkatan udara waktu itu dites suruh baca Al-Quran, penghafal Quran. Datang SMS ke tim UAS, pembukaan khusus penerimaan tentara penghafal Quran. Maka generasi ke depan adalah generasi Qurani. Kalian bisa pilih cita-cita mau apa. Bahwa ada di antara kalian yang pergi ke Mesir, ke Al-Azhar, biasa. Memang dari dulu anak pesantren ke Azhar. Ada yang pergi ke Madinah, biasa. Tapi saya ingin kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Spesialis otak. Al-Hafiz, penghafal Quran. Bangga apa tak bangga? Bangga. Ceramahnya ketika di masjid dia cerita tentang mukjizat-mukjizat. Jamaah sekalian, manusia itu diciptakan dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, berubah dari fakasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betapa bangganya umat ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibalut daging, menjadi manusia. Yang menjelaskan adalah orang hafal Quran dan dia adalah seorang dokter. Masuk akal apa tak masuk akal? Masuk akal. Coba kalau Abdul Somad yang menjelaskan itu, orang bingung semua. Betul apa enggak ini? Ngerti enggak dia masalah kedokteran? Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Dokter pun bingung. Bapak selama jadi di Fakultas Kedokteran pernah dengar penjelasan seperti Ustaz Somad ini? Belum. Ini dapatnya dari mana nih? Google. Maka keyakinan orang bertambah. Kalau kalian menjadi orang-orang hebat, menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara, maka kalian bisa membela umat yang tertindas, yang tak punya uang untuk membayar pengacara karena tanahnya diambil oleh penguasa, perusahaan, dan lain sebagainya. Siap menjadi penguasa? Siap menjadi pengacara? Siap menjadi dokter? Siap menjadi polisi? Siap menjadi tentara? Takbir! Generasi inilah generasi yang enak dipandang, sejuk dipandang mata. Qurrata a'yun, yang selalu didoakan oleh ayah ibu kalian. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, enak dipandang mata. Bahasa Inggrisnya good looking. Good, bagus. Looking, look.
good looking, enak dipandang mata, ganteng-ganteng orang. Untung saya tak ada anak perempuan. Kalau ada saya booking saja. Hafal Quran, sehat, bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa. Nanti kalau jalan-jalan ke Jepang, mereka guide-nya. Iki piro masih Ci? Ini santrinya. Jadi kalian tahan-tahan di sini sampai 6 tahun ya Ustaz? Sampai 6 tahun, tamat. Setelah 6 tahun kalian akan terbang sejauh mata memandang. Dan setelah itu nanti kita akan adakan reuni akbar alumni Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Penceramah tahun 2050 nanti kita adakan. Penceramah. Waktu itu sebagian bapak-bapak ini udah meninggal. Saya masih hidup. Penceramah reuni akbar angkatan 2020 diadakan 2050 waktu itu umur saya 2040 umur saya 63 73. Oh udah nggak bisa naik pesawat lagi, kita pakai streaming aja lah, pakai aplikasi Zoom. Andai pun saya mati, saya tidak berkecil hati. Kenapa? Karena pahala tetap mengalir ke makam saya. Amin. Kenapa kalian amin kan? Berarti mau saya cepat mati. Rukunnya 2 sudah. Guru sudah ada. Santri sudah ada. Tapi guru sama santri tidak akan bisa duduk bersama kalau tidak ada tempat duduknya. Apa itu? Masjid. Maka dulu santri sama ini rumah kiai, ini masjid, itu selalu berseberangan. Coba pergi ke Gontor Darussalam. Ini masjid, ini rumah kiai. Rata-rata susunannya begitu. Kenapa? Karena memang disitulah dia. Kiai menjadi magnet. Magnet itu kalau diletakkan maka semua besi-besi yang ada di sekeliling menarik dia. Di mana ada gula, di situ ada semut. Dan mereka selalu mengkaji di masjid. Dulu kelas tidak ada. Sebelum ada Belanda datang, itu makanya disebut dengan santri sorogan. Duduk. Orang Arab menyebutnya halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Kiai duduk, lalu santri berkeliling, baca kitab kuning. Lalu kemudian mulai pakai kelas-kelas. Terserah mau pakai kelas, mau pakai saung. Dan sekarang orang mulai bosan pakai kelas. Terkungkung pikirannya sempit. Maka muncullah apa yang disebut dengan sekolah alam. Sekolah di bawah pohon kayu, sekolah di saung, sekolah. Tidak lagi terikat pada kelas. Dan inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi tak ada ngajar pakai kelas. Habis sholat, Nabi duduk di Masjid Nabawi dikelilingi oleh para sahabat. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Jadi masjid sebagai tempat peradaban Islam dibangun dari masjid. Lalu kemudian muncul kelas. Yang mau pakai kelas nggak salah. Tapi sekarang buktinya beberapa sekolah tidak pakai kelas. Namanya apa? Sekolah agrokultural. Namanya apa? Sekolah homeschooling. Homeschooling nggak pakai kelas. Belajar di rumah. Sekolah alam. Belajar di bawah pohon kayu. Belajar di tepi kolam. Belajar di saung-saung. Karena itu kan hanya cara untuk memasukkan transformasi ilmu ke dalam akal pikiran, ke dalam hati, sehingga menjadi manusia-manusia bermanfaat, calon-calon pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Tapi semuanya berawal dari masjid. Peradaban Islam yang begini hebat ini berawal dari mana? Dari Masjid Nabawi yang hanya 22 meter panjangnya, ke belakang itu hanya 15 meter. Disitulah dicetak Abdurrahman bin Auf. Disitulah dibentuk Abdullah bin Umar. Disitulah dididik Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka saya yakin dan percaya dari masjid ini pula lah akan lahir pemimpin-pemimpin seperti sahabat Nabi dulu yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Habis subuh mereka diajak berzikir, belajar. Di dalam kepalanya berbagai macam ilmu. Dia tidak hanya punya ilmu agama tapi juga punya ilmu umum. Dia tidak hanya punya ilmu teori. Sekarang berapa banyak anak-anak di fakultas peternakan, fakultas perikanan, kalau cerita masalah ternak ikan, bisa dia menulis buku ternak ikan, cara beternak ikan. Tapi ternyata seumur hidup tidak pernah beternak ikan. Beternak ikan di atas kertas. Sejarah ikan, macam-macam ikan, jenis-jenis ikan, bentuk-bentuk ikan, model-model kolam ikan, cara hebat. Pas ditanya, pernah beternak ikan? Enggak. Tapi di sini kita langsung praktek.
Maka ini adalah ilmu terapan. Begitu tamat dari sini, tidak semuanya jadi ustadz, tidak semuanya jadi pejabat, tidak semuanya jadi pengusaha, tapi entrepreneur. Kamu tamat dari rumah Quran? Ya Ustadz Somad. Waktu Ustadz dulu datang ke pondok kami, saya waktu itu ada. Kamu yang bahasa Jepang itu? Enggak, saya yang bagian-bagian belakang aja Pak Ustadz. Terus apa kerja kau sekarang? Dokter? Enggak. Polisi? Enggak. Tentara? Enggak. Terus saya pulang kampung ternak ikan Pak Ustadz. Banyak kolamnya? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustadz. Ikannya banyak? 2 ekor. Apa kolamnya luas, ikannya 2? Memang 2 ekor Pak Ustadz, tapi sebesar paus biru. Diekspor ke Jepang. Ikan itu saya ekspor ke Jepang Pak Ustadz. Kok bisa ekspor ke Jepang? Kami kan bisa bahasa Jepang. Orang Jepang suka makan ikan. Potong ikan itu tipis-tipis, dibalut pakai nasi, pakai rumput laut, potong kecil-kecil. Namanya sushi. Yang pandai main tenis itu Susi Susanti. Ini luar biasa. Maka masjid adalah peradaban, mencetak penghafal Quran, mencetak entrepreneur muslim, mencetak. Maka dari rumah Quran Umar bin Khattab akan lahirlah rumah Quran Umar bin Khattab 1, rumah Quran Umar bin Khattab 2, rumah Quran Umar bin Khattab 3, dari Pulau Sabang di ujung Aceh sampai Papua, insya Allah. Amin. Cita-citanya mesti begitu. Kalau ada rumah Quran 1, rumah Quran Umar bin Khattab 2, rumah Quran, tentu sepaket dia. Masjidnya pun begitu juga. Masjid Abdul Somad 1, Masjid Abdul Somad 2. Itu nggak boleh robah namanya. Mengalir juga pahalanya ke makam Abdul Somad. Ini Abdul Somad ini enak-enaknya aja. Yang mengajar, susah mengajar santri-santri ini ustaz. Dia cuma datang lepas ikan. Pas datang mau makan ikan. Ya sekali-sekali datangnya pun 2 tahun sekali, tiba-tiba masjid udah jadi. Enak-enaknya aja Abdul Somad ini. Maka insya Allah ada orang-orang yang tidak dikenal oleh dunia. Ada orang-orang yang tidak dikenal, tidak viral, tapi dia lebih dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang lebih ikhlas daripada Abdul Somad. Hatinya tidak kena ria, hatinya tidak kena sum'ah. Saya iri dengan mereka. Mereka nampaknya seperti orang biasa, tapi sesungguhnya mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun pertama ada kiai, ada ustaz. Rukun kedua ada santriwan, ada santriwati. Mereka berdua duduk bersama di masjid. Tapi mereka kan tidak cuma di masjid. Mereka lapar, ada makan, ada tempat makannya. Habis makan, ada tempat nya. Itulah yang tadi yang masa santrinya 250, WC-nya 6. Ngantrinya mana ceritanya? Bisa-bisa keluar dari atas dia. Nah, alhamdulillah ada hamba Allah yang luar biasa. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang beriman, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesulitan dunia, dilepaskan Allah dari satu kesulitan hari kiamat. Kesulitan padang mahsyar, kesulitan titian siratal mustaqim, kesulitan timbang amal hisab, kesulitan hari kiamat, mudah bagi dia karena sudah memudahkan urusan orang. Tidak ada urusan yang paling sulit di atas dunia ini melebihi kesulitan kebelet. Pernah merasakannya? Secantik-cantiknya artis, kalau sudah kebelet gimana bentuk wajahnya? Macam jeruk purut dipijak gajah, biru mukanya. Jangan bayangkan, tiba-tiba datang WC, sekali datang 6. Ini banyak orang yang logika berpikirnya sekarang nih kacau. Man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan istana di surga. Itulah makanya saya nggak mau ngasih WC Pak Ustaz. Kenapa? Kalau saya bangun masjid, saya dapat istana di surga. Kalau saya bangun WC, masa dapat WC di surga? Inilah orang berpikirnya nggak begitu. Di surga itu nggak ada WC. Karena di surga orang nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Mana bisa? Gimana orang makan minum nggak buang air besar, nggak buang air kecil? Bayi dalam perut. Bayi di dalam makan minum dia. Tapi nggak ada bayi buang air besar, buang air kecil. Untuk memahami bayi dalam janin dalam perut aja kamu nggak bisa, apalagi dalam surga. Surga itu mala a'yunun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas di dalam pikiran, tak pernah dilihat mata, tak pernah terdengar telinga. Itulah surga. Jadi jangan nanti dikatakan, alah bapak itu kemarin buat WC, paling-paling di surga dapat WC. Enggak begitu logika berpikirnya. Sudah memudahkan segala urusan santriwan-santriwati, dan WC itu akan dipakai sampai hari kiamat insya Allah. Tulis itu nanti, WC ini dipakai sampai hari kiamat. Rukun yang keempat, di sana ada yang dipelajari. Apa dia? Kitab kuning. Dulu disebut kitab itu kuning karena percetakannya di Surabaya pakai kertas dari ubi kayu, diolah, dicampur jadi kertas kuning. Sampai di Kairo, santri-santri ini belajar di Al-Azhar, kitabnya putih. Terus ditanya sama orang tuanya, kamu di Azhar belajar kitab kuning? Putih, Mak. Kertas di Mesir putih. Kertas itu dari mana? Dari tempat kita. Pokok kayunya di mana? Di tempat kita. Diolah dalam bentuk pulp and paper. Pulp, bubur. Kertas itu diolah, kayu-kayu itu dimasak jadi bubur. Kayu kan hitam, Pak Ustadz. Kok bisa jadi putih? Getah hitamnya dihilangkan dengan batu kapur. Batu kapurnya juga dari tempat kita. Kertas-kertas yang mahal diekspor keluar. Yang kuning tetap dipakai tempat kita. Makanya buku-buku Abdul Somad warnanya kuning. Kenapa dicetak pakai kertas kuning? Murah. Yang putih, yang cantik diekspor. Lalu kemudian bacalah kitab kuning. Walaupun nanti warnanya putih, maka membaca kitab kuning. Kitab kuning itu tidak ada dalam bahasa lain. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lah yang ada baris atas, baris bawah. Bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris tak ada. I see Muhammadan. This is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. Ada? Tak ada. Bahasa Jepang ada? Ada bahasa Jepang? Baris atas, baris bawah, baris depan ada? Tak ada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Ashhadu anna Muhammadan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Muhammadan? Karena isim inna. Asalnya Muhammadun. Begitu datang inna, ashhadu anna Muhammadan. Abdus Somad. Kalau dipanggil ya abda, jadi munada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Dan itu yang dipahami. Itu bukan asal-asalan membarisinya. Dan imam kalau tidak jelas dia baris atas baris bawah, dia bisa kacau. Makmumnya kritik, imamnya bingung. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Bingung nih, lailatul apa lailatul ya? Tapi kalau dia yakin nahunya mantap, semua makmum mengkritik, sekali Lailatul tetap Lailatul. Inna anzalnahu fi bingung. Kalau ada huruf jar sampai mati tetap baris bawah kasrah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul. Kenapa ragu? Jangan nanti karena bingung biar apa? Wa ma adraka ma lailat. Disukunkan semuanya. Baca kitab sukun semuanya. Gak bisa begitu. Nah ini kitab kuning ini. Kenapa kita mesti belajar kitab kuning? Karena bahasa Arab. Qurannya bahasa Arab. Hadisnya bahasa Arab. Fikih bahasa Arab. Kan udah ada terjemah Pak Ustadz. Lain bahasa terjemah. Anak-anakku nanti akan menerjemahkan buku-buku ini insya Allah. Amin. Sampai hari ini tidak ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Walaupun kalian hebat bahasa Inggris, tak ada. Rabbighfirli, please forgive me. Warhamni, bless me. Tak ada. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Nggak ada itu. Kita tetap pakai bahasa Arab. Kalau ada orang sholat tidak pakai bahasa Arab, sholatnya batal. Maka
bahasa Arab ini kalian akan sampaikan. Ini penting. Adapun bahasa Inggris, bahasa tak perlu Ustadz Somad suruh kami belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kami sudah mempraktekkannya dan kami sudah mendengarnya secara nyata dan kami sudah melihatnya secara nyata. Pas terjemahan Quran bahasa Jepang tadi, tak bisa kami menahan senyum. Senyum sedikit. Rukun yang pertama, ada kiai, ada ustadz, ada ulama. Rukun yang kedua, ada santriwan, ada santriwati, ada penuntut ilmu. Rukun yang ketiga, mereka bersama di masjid. Dan masjid itu ada di sekelilingnya rumah, ada asrama, ada tempat belajar, ada WC, ada toilet, ada sarana olahraga, ada ruang pertemuan. Yang keempat, apa yang mereka kaji? Mereka kaji di sana Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid, semua ilmu-ilmu keislaman. Tapi juga mereka di sana belajar tentang ilmu entrepreneur, bercocok tanam, bagaimana menanam jeruk, bagaimana menanam ubi, bagaimana beternak ikan, bagaimana arsitektur, membuat bangunan, bagaimana cara membuat masjid di atas air. Nah, itu semua dipelajari semua. Lalu kemudian yang terakhir adalah di antara rukun pesantren itu tidak bisa dilepaskan. Mereka punya ilmu bagaimana berkomunikasi, interaksi sosial yang baik. Sayang kepada anak bukan diletakkan di rumah, dikasih kamar, di kamar itu ada TV-nya, di kamar itu ada bioskopnya, dikasih mobil, dikasih motor. Bukan. Sayang kepada anak dilepas dia ke pondok pesantren supaya dia bisa berinteraksi sosial dengan orang lain. Saya belajar di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah. Habis itu di pondok pesantren Darul Arafah. Habis itu Madrasah Muallimin Al-Wasliyah. Habis itu Madrasah Nurul Falah. Dengan banyak belajar itu, banyak kenal orang, banyak berkomunikasi dengan orang. Bagaimana kita berteman? Berteman dengan orang Aceh, begini komunikasinya. Teman dengan orang Jawa, berteman dengan orang Sumatera Utara, macam-macam. Berteman dengan orang Sunda, lembut, sampai tak terdengar suara. Kau dari mana? Jawa. Ketemu pula sama orang Medan. Bertamu di rumah orang Medan. Dulu waktu di Mesir macam-macam jumpa. Rumah orang Medan. Makan gitu. Ngamuk. Takut semua yang dari Jawa takut. Saya bilang, ini kawan kita dari Medan. Di Medan memang keras suaranya karena di sana banyak gunung, angin kencang. Nah, itu macam dia bukan marah, memang gitu setelannya. Jadi sedang berkomunikasi. Sehingga kalau kita paham sifat tabiat orang, kita tidak terkejut. Maka sesungguhnya dengan di pesantren ini anak-anak sedang nanti ketika kalian menjadi pemimpin, menjadi komandan, menjadi pimpinan, menjadi direktur, menjadi kepala daerah, sudah tahu tipikal-tipikal orang, sudah bisa menghadapi orang, komunikasinya baik. Berapa banyak orang ilmunya banyak, tapi tidak bisa berkomunikasi. Maka di pesantren komunikasi. Komunikasi bukan hanya belajar bahasa, tapi bagaimana memahami sifat orang. Oh, saya udah kenal itu. Dia itu kan orang dari timur, dia orang Makassar, dia orang Bugis. Saya dulu waktu di pesantren sama berteman, udah kenal baik. Nah ini komunikasi ini mesti ditata dengan baik. Saya kira kalau ini bisa kita wujudkan, inilah cara untuk memperbaiki Indonesia insya Allah. Bapak-bapak, ibu, donatur-donatur sekalian, harta yang selama ini kau belikan mobil, kau meninggal dunia, mobilmu dijual. Kau bangunkan ke rumah, rumahmu besar, kau meninggal, rumahmu akan diambil, dibagi-bagi hartanya oleh ahli waris. Tapi yang kau wakafkan untuk masjid, untuk WC, untuk santri dan santriwati, itulah yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang akan melapangkan alam kuburmu, itu pula yang akan memberkahi hidupmu, dan keberkahan kita semua akan mengalir berkat kemuliaan Al-Qur'an. Makanya doanya Allahumma rahamna bil rumah yang dibacakan Al-Qur'an, mengalir Quran di sana. Kamar yang dibacakan Al-Qur'an, mengalir rahmat di sana. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin waj'alhu lana hujjatan. Jadilah Al-Quran itu sebagai pembela kami nanti pada saat tak ada yang bisa membela. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung tak bisa membela. Wa ummihi, emak kandung tak bisa membela. Wa abi, ayah kandung tak bisa membela. Tapi ada yang membela kita nanti di sana adalah Al-Quran. Kalian adalah anak-anak yang akan memasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya di atas kepala. Kalau kau menghafal Quran, bagus. Tak bisa hafal Quran, anakmu hafal Quran. Saya nih Pak Ustaz gak bisa baca Quran, gak bisa lihat Quran, gak bisa ngapal Quran. Asal melihat Quran, meleleh air mata saya. Kenapa? Minus. Kacamata tebal. Asal ditengok itu bersatu titik ya, titik ba, titik nun, titik ta, titik sa. Maka ketika dia tidak bisa membaca Quran, tidak bisa melihat Quran, dibalaskannya sakit hatinya. Anak-anak bangsa ini mesti hafal Quran. Maka saya berikan beasiswa full. Begitu cara pikirnya. Sekarang banyak orang, saya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz. Maka anak-anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Nauzubillah. Kita balaskan sakit hati kita. Mudah-mudahan 5 rukun ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Bagi yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, saya ucapkan barakallahu laka fi rizqika. Allah memberkahi rezekimu wahai saudara-saudaraku. Anak-anakku sekalian menjadi penghafal Quran, para ustadz dan ustazah menjadi orang-orang yang mengalir pahalanya. Saya datang kemari menumpang tuah, kata orang Melayu. Mudah-mudahan saya dapat kecipratan pahalanya pula insyaallah. Amin ya rabbal alamin.